Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi di market kita selama 1 minggu terakhir ini. Dan harapannya dengan kita mempelajari sentimen, kita bisa mengambil pelajaran. Ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan sentimen-sentimen yang terjadi selama ini ya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami sampaikan lagi ya bahwa tanggal 22 September besok tepatnya hari Kamis dan 3 hari berturut-turut ya. Kamis, Jumat, Sabtu kami akan mengadakan webinar value investing dengan tema memanfaatkan window dressing. Nah, pastikan Anda sudah menjadi salah satu peserta yang bisa mengikuti webinar besok. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan teman-teman cek di link di bawah ini ya, di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, berita yang pertama ya, sentimen yang pertama ya. Jalan panjang IHSG menuju target 7.500 di ujung tahun ya. Jadi kemarin sempat market ini optimis bahwa IHSG akan selalu menembus all time high-nya ya. Kemarin sempat menembus level tertingginya, kemudian hari ini sempat turun. Harapannya sih ke depan nanti akan naik lagi. 7.500 harusnya target yang masuk akal ya. Kalau kita ngelihat berarti 7.500 ini artinya kalau misalkan tertembus berarti IHSG di tahun ini naik sekitar 14% ya. Saya juga berdoa semoga bisa tercapai karena kalau IHSG naik berarti saham-saham yang kita pegang ini pun juga pastinya naik kan, seperti itu kan ya. Karena IHSG nggak mungkin naik tanpa adanya kenaikan harga-harga saham yang ada dalamnya, seperti itu ya. Saya yakin bisa tertembus 7.500 entah di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan ya. Bismillah ya, insya Allah ya. Oke, selanjutnya berita mengenai daya beli ya. Daya beli sudah loyo sebelum harga BBM naik. Nah, ini berita negatif ya, berita negatif. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat saham-saham consumer good juga masih belum naik ya, masih belum naik atau belum manggung di tahun ini. Paling tidak sampai video ini diambil ya tanggal 19 September. Cuman seperti ini teman-teman sekalian ya. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita yang 5,4% yang kemarin diumumkan oleh BPS, itu ada penyumbangnya. Penyumbangnya itu dua hal ya, dua kriteria. Yang pertama, konsumsinya naik. Berarti kalau konsumsi naik sebenarnya daya belinya ini juga masih bagus gitu, nggak loyo-loyo amat, nggak seperti yang dijelaskan di berita ini gitu. Ya, konsumsinya naik. Nah, memang ketika ada isu inflasi, ada isu kenaikan harga BBM, ini biasanya akan menjadi sentimen negatif terhadap daya beli. Ya, daya belinya akan menurun. Nah, tugas kita adalah mencari saham-saham apa yang walaupun terjadi inflasi, walaupun harga BBM naik, kita tetap membeli produk tersebut. Nah, itu PR kita sebenarnya. Karena mau nggak mau tetap konsumsinya naik kok ya. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, salah satunya ditopang oleh konsumsi yang naik ya. Yang kedua karena adanya ekspor yang naik. Ekspornya ya ekspor dari komoditas kita seperti batu bara itu ya. Oke. Kemudian berita selanjutnya mengenai mobil listrik ya, mengerem mobil bensin memacu mobil listrik. Ini juga salah satu berita atau sentimen yang sangat kencang di 1 minggu terakhir ini ya. Bahkan untuk mobil dinas pemerintah ini akan diganti dengan mobil listrik. Yang tadinya mobil bensin diganti menjadi mobil listrik. Nah, ini pasti akan menjadi sentimen yang sangat positif, sentimen yang sangat bagus buat saham-saham yang bergerak di produsen mobil listrik ya, mobil atau motor listrik. Produsen mobil atau motor listrik ini mendapatkan sentimen yang sangat positif ya. Begitu juga nanti turunannya ya, harapannya sih seperti itu, turunannya termasuk komoditasnya ya. Nah, cuman seperti ini teman-teman sekalian ya, ketika ada sentimen positif yang masuk biasanya harga sahamnya naik, dan biasanya naiknya ini juga kadang-kadang melewati batas. Akhirnya menjadi valuasi dari saham tersebut itu menjadi over value. Nah, disinilah kita harus berhati-hati ya. Kalau misalkan kita trading atau kita istilahnya scalping ya, hitungan hari, kita masuk keluar hitungan hari atau bahkan intraday, ya mungkin kita bisa memanfaatkan sentimen ini. Tapi kalau kita seorang investor jangka panjang yang dimana kita pengennya beli simpan gitu ya, kemudian kita ingin menenangkan hati dan pikiran kita dari market,
ya jangan pilih yang sedang hype gitu. Ya, contoh ya seperti kita ingat tahun 2020 yang lalu ya, ada saham Inaf dan KF yang karena adanya hype dengan vaksin, harga sahamnya melambung sangat tinggi sampai overvalue gitu. Tapi begitu sentimennya hilang, ya harga sahamnya sekarang balik lagi ke fundamental aslinya, ke kinerja aslinya. Nah, di situ kita harus waspada, kita harus ngerti ya, kita harus pintar-pintar. Saat ini kita ini sedang ngapain sih? Sedang trading atau sedang investing ya? Karena kita lihat nih saham-saham yang ada hubungannya dengan mobil listrik itu naiknya sudah kenceng sekali gitu ya. Oke, berita selanjutnya tanggal 19 September ini berita yang masih baru ya, yaitu pasar bersiap menghadapi kenaikan suku bunga lagi ya. Karena memang ya inflasi di Amerika khususnya ya, kita selalu memandang Amerika dalam istilahnya benchmark untuk market ya. Kenapa? Karena kita juga pakai dolar transaksinya ya. Karena kita pakai dolar ya kita ngelihatnya Amerika ya. Nah, saat ini inflasi di Amerika ternyata masih tinggi ya, masih tinggi. Walaupun menurun, tapi menurunnya ini ternyata tidak sesuai ekspektasi. Menurunnya hanya sedikit gitu ya, tidak sesuai ekspektasi, di mana penurunannya cukup banyak gitu ya. Menjadi 8,3% konsensusnya, tapi ternyata faktanya adalah 8,5%. Jadi lebih tinggi daripada ekspektasi. Nah, berarti market sekarang berandai-andai ya, atau memproyeksikan bahwa bank sentral itu akan agresif lagi menaikkan suku bunganya gitu. Nah, kalau Bank Sentral Amerika, The Fed, menaikkan suku bunga yang agresif lagi, otomatis akan diikuti oleh negara-negara yang lain ya. Bank Sentral Global pun itu serentak akan mengerek bunga. Otomatis apa yang terjadi ya pasti suku bunga kredit akan naik. Perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang bank itu pasti akan terkena dampaknya, alias beban keuangannya pun juga makin naik seperti itu. Oke, berita selanjutnya ya, dolar makin perkasa, pamor emas makin memudar. Nah, kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini ternyata harga emas turun, padahal inflasinya naik. Karena kalau kita ngelihat teori bahwa ketika inflasi naik kan harusnya harga emas naik, tapi justru harga emas sekarang turun. Nah, apa penyebabnya? Nah, emas ini sebenarnya akan mengikuti inflasi. Ketika inflasi naik, harga emas itu juga akan naik. Tetapi musuh dari emas ini adalah kenaikan suku bunga. Ketika suku bunga naik dan naiknya agresif, maka harga emas ini akan turun, biasanya seperti itu ya. Nah, cuman teman-teman sekalian ya, kalau kita ngelihat harga emas ini walaupun turun dalam jangka sangat panjang itu tetap naik. Kenapa? Karena ya inflasi ini akan tetap terus ada gitu. Inflasi ini akan tetap terus naik. Ya, walaupun nanti akan diikuti suku bunga, tapi biasanya kenaikan suku bunga itu tidak lebih tinggi daripada inflasi. Ya, alias dalam jangka panjang ya pasti harga emas ini akan ikut naik gitu. Nah, bagi kita kolektor emas ya menurut saya ini saat yang tepat untuk membeli emas mumpung harganya turun ya. Karena kalau kita bicara mengenai mengkoleksi emas ya jangan beli pas harganya naik kan seperti itu ya. Ini mumpung turun ya kita bisa koleksi emas, atau ya mungkin kita cari saham-saham produsen emas yang menarik, kira-kira apa nih ya. Ya silahkan teman-teman tuliskan dalam kolom komentar ya, siapa tahu nanti kita bisa bahas nih saham emas yang sedang dilanda sentimen negatif karena harga emasnya turun ya. Oke, berita selanjutnya ya, ekonomi dunia resesi, Indonesia melambat. Ya, nah ini juga ada kaitannya ya dengan sentimen global saat ini, dimana kalau kita ngelihat Amerika sekarang sudah resesi ya, China juga ternyata ada potensi resesi juga ya karena akibat dari krisis properti yang ada gitu. Nah, kalau dua negara ini resesi alias batuk-batuk biasanya juga akan berimbas ke negara-negara yang lain. Kenapa? Karena dua negara ini, Amerika dan Cina ini ibaratnya poros ekonomi globalnya. Kita banyak transaksi ya melakukan ekspor impor itu dengan Cina dan juga dengan Amerika ini ya. Amerika kita pakai dolarnya, Cina kita melakukan kegiatan ekspor impornya. Nah, dua negara ini pasti akan membuat ya mau nggak mau market kita juga akan berpengaruh ya, termasuk saham-saham yang misalkan kita saham tersebut ini ada
penjualan atau membeli bahan baku dari dua negara ini gitu. Tapi dengan seperti itu apakah kita tidak memilih perusahaan tersebut? Ya belum tentu gitu ya, belum tentu. Intinya adalah ketika terjadi sentimen negatif dan kita bisa memilih saham-saham yang bisa survive dari sentimen tersebut, maka itu yang kita pilih gitu. Karena nantinya ketika perekonomian kembali bagus ya, Amerika kembali bagus, China kembali bagus, nah harga sahamnya ini biasanya juga akan ikut naik gitu. Ya nah mumpung belum naik kita cari. Nah, PR kita di situ ya, PR kita baik kita long term investor ya di situ. Oke, dari sentimen-sentimen tersebut ya bisa kita simpulkan bahwa saat ini ceritanya masih sama, cerita sentimen globalnya masih sama ya. Yang pertama mengenai inflasi, yang kedua mengenai suku bunga yang tinggi. Cuman ada tambahan lagi nih bahwa market global ini ada potensi resesi ya, Amerika resesi, China juga resesi. Nah, tiga sentimen ini yang kemungkinan akan mempengaruhi market kita itu dalam jangka waktu 1 tahun ke depan ini ya, baik akhir tahun ini maupun sampai akhir tahun depan. Dan pastinya ketika melihat sentimen negatif dan kita bisa memilih perusahaan-perusahaan yang bisa survive, bisa melewati sentimen krisis tersebut, nah itulah hidden games di perusahaan tersebut, di saham tersebut. Itu yang akan kita pilih ya. Disitulah PR kita untuk mencari saham-saham tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Saya tunggu Anda di webinar tanggal 22 September besok. Dan salam Passive Income.